Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema tujuan dan kemampuan beradaptasi melalui kisah Natal. Adaptasi artinya penyesuaian, perubahan, atau penyelamatan. Sedangkan kemampuan beradaptasi artinya kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri, kemampuan untuk bisa berubah, kemampuan untuk bisa mengupgrade diri, kemampuan untuk bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Natal berbicara kemampuan kita untuk bisa beradaptasi, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bersedia beradaptasi. Tuhan yang tinggal di sorga rela meninggalkan rasa nyamannya untuk tinggal di bumi agar bisa membangun hubungan dengan manusia. Jika Tuhan tidak mau tinggal di bumi, maka manusia tidak bisa bersahabat dengan Tuhan. Karena tidak bisa terjangkau, Tuhan terlalu jauh, dan Tuhan tidak bisa merasakan penderitaan kita kalau Dia tidak pernah menjadi manusia. Tuhan yang duduk di atas takhta kerajaan rela lahir di kandang domba agar semua orang bisa berjumpa dengan Dia. Kalau Tuhan Yesus lahir di istana, hanya cuma orang papan atas yang bisa berjumpa dengan Dia. Tapi karena Yesus lahir di kandang domba, setiap kalangan, setiap manusia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berikutnya, dari Tuhan yang bersemayam di surga, rela berbaring di palungan. Palungan adalah tempat kasih makan hewan yang kotor, agar semua orang berdosa bisa dilayakkan oleh Dia. Luar biasa. Berikutnya, Tuhan yang adalah Raja segala raja, rela turun ke bumi menjadi manusia. Artinya Tuhan itu kalau jadi manusia turun satu level. Karena Tuhan itu unlimited, tidak terbatas, sedangkan manusia itu limited. Dimana ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Dia ada memiliki keterbatasan, di mana Dia perlu istirahat. Dia berada di satu tempat yang biasa maha hadir, walaupun Dia tetap maha tahu, karena lewat tubuh manusia jadi memiliki keterbatasan. Nah, itu turun satu level. Bayangkan setelah turun satu level dari manusia jadi hewan, pasti tidak ada yang mau. Tapi itu yang dilakukan sama Tuhan. Dia turun dari Tuhan yang tidak terbatas menjadi manusia. Dan waktu Tuhan Yesus jadi manusia, Dia luar biasa, lalu mengambil rupa seorang hamba. Makanya ketika Dia dianiaya, Dia diam saja. Ketika Dia dipukul, Dia tidak membalas. Ketika Dia disalibkan, ditikam, Dia tetap mengampuni. Tidak ada perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena seorang hamba akan diam saja ketika disakiti. Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa memberontak, dia akan mengikuti atau nurut saja. Ini yang dilakukan sama Tuhan. Dia meninggalkan rasa nyamannya yang penuh dengan otoritas, mengambil rupa seorang hamba untuk Dia bisa menebus dan menyelamatkan kita. Bagaimana Yesus rela melakukan semuanya ini? Karena Dia mengasihi kita, dan yang kedua, Dia bersedia beradaptasi. Nah, kita akan belajar tujuan daripada adaptasi dari kisah Natal. Karena Natal menginspirasi kita untuk mampu beradaptasi kepada situasi yang tidak bersahabat. Yang pertama, tujuan daripada beradaptasi yaitu menyelamatkan kita dari maut. Adaptasi meluputkan kita dari serangan musuh. Adaptasi membuat kita bisa bertahan dari lingkungan yang kurang bersahabat. Sedangkan ketidaknyamanan membinasakan atau memunahkan, mematikan kita. Biasanya begitu musim dingin datang, binatang yang tidak kuat dingin akan melakukan perjalanan yang panjang, melintasi benua, dengan resiko yang tinggi dalam perjalanan agar mereka bisa melanjutkan kehidupan di daerah yang lebih hangat. Sebagai contoh, ikan paus yang tinggal di Australia, begitu masuk musim dingin pada bulan Mei, mereka lari dari Australia ke Indonesia. Sampai di Indonesia dikejar, ditangkap sama nelayan Indonesia, dan dimakan oleh masyarakat di daerah Lembata, Flores Timur. Karena mereka di sana punya kebiasaan di bulan Mei, para nelayan mereka menikam paus. Dan kemudian mereka bawa paus tersebut ke pulau mereka, dan kemudian mereka bikin pesta dan mereka potong dan makan. Saya pernah pergi ke daerah itu dan saya foto dengan fosil-fosil ikan paus. Tapi bagi ikan paus,
Daripada aku mati kedinginan di sini, punah di sini, lebih baik aku lari ke tempat yang lebih nyaman. Karena dengan mereka bisa beradaptasi, maka mereka terhindar daripada binasa atau kepunahan. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi, pasti mereka akan punah. Nah, kita akan lihat lewat kisah Natal bagaimana bahwa adaptasi menginspirasi kita untuk bisa terluput dari kebinasaan. Dalam Matius pasal 2 ayat 13-14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirlah mereka ke Mesir. Nah, setelah orang Majus datang menyembah Yesus, memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus, maka orang Majus itu kembali melanjutkan perjalanan ke negara mereka. Lalu Yusuf membereskan semua dari jamuan orang Majus dan segera beristirahat. Baru Yusuf rest, baru Yusuf beristirahat, malaikat Tuhan datang dan berkata, "Segera bangun Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir, sebab Raja Herodes akan membunuh anak itu." Yusuf membayangkan, waduh, baru saja mau istirahat, belum cukup istirahat, sekarang harus jalan panjang sekitar 500 kilo dari Bethlehem ke Mesir, naik onta, karena pada waktu itu tidak ada pesawat terbang. Malam kedinginan, siang kepanasan, hujan kebasahan, dan juga harus bisa beradaptasi di negara yang dia tidak kenal, yaitu Mesir. Tapi saya belajar dari Yusuf, dia bersedia beradaptasi. Seandainya Yusuf tidak mau jalan pada waktu itu, Yusuf lanjut tidur, dan kemudian dia santai-santai, maka besok pagi Raja Herodes datang dan membunuh anak itu. Puji Tuhan, Yusuf siap beradaptasi. Malam hari itu juga dia bangun, kemudian dia membangunkan istrinya dan mengangkat anak itu dan melakukan perjalanan panjang dari Bethlehem ke Mesir. Sebagai hasilnya, karena Yusuf bersedia beradaptasi, maka Yusuf bersama dengan keluarga kudus luput dari tangan Raja Herodes yang mau membunuh anak itu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi bukan sekedar menyelamatkan dirinya saja, tapi juga akan menyelamatkan orang di sekitarnya, juga akan menyelamatkan generasi di bawahnya. Charles Darwin, seorang tokoh evolution, pernah berkata, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi lah yang mampu bertahan hidup. Sebagai contoh, dinosaurus yang kuat, besar, tidak terkalahkan, pernah diselamatkan oleh Nuh dan keluarga dari ancaman air bah. Dan setelah air bah itu selesai, binatang itu dikeluarkan dari bahtera dan berkembang biak begitu banyak. Tetapi karena mereka tidak mampu beradaptasi, akhirnya mereka semua punah, cuma jadi fosil, dan tidak ada kehidupan daripada dinosaurus sampai hari ini. Jadi jangan hanya kita bisa beradaptasi, musim dingin pakai jaket, musim panas pakai celana pendek, tapi jika keadaan kita semakin memburuk, kita harus melakukan perubahan. Jadi kita nggak bisa salahkan keadaan, tapi kita yang harus mengupgrade diri. Jika Anda hidup di zaman now, Anda berkata, "Saya ini gaptek, gagap teknologi," maka Anda tidak akan pernah bisa nyambung sama teman, sama anak, sama cucu, sama rekan kerja. Nanti Anda seperti hidup di zaman yang berbeda. Anda akan dikenal dengan sebagai orang yang kolot. Suka atau tidak suka, Anda harus belajar teknologi. Nyaman atau tidak nyaman, Anda harus belajar yang baru. Semua kita juga dulu gaptek. Tapi kenapa kita bisa? Karena kita mau keluar dari rasa nyaman, karena kita mau belajar. Jadi tidak ada yang gak bisa, asalkan kita mau belajar. Saya melihat sekarang ini banyak sekali oma-oma yang sudah usia cukup tidak muda lagi, mereka bisa mengupload Instagram, bukan cuma di feed tapi story. Mereka bisa TikTokan bahkan.
Ini hal yang baik di mana membuat anak muda jadi respect karena mereka mengenal bahasanya mereka. Jangan sampai kita ini nggak nyambung. Akhirnya kita mau ngomong apa saja nggak didengar sama mereka. Nah, jika Anda tidak mau divaksin karena alasan ini dan itu, maka Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Karena untuk masuk mall, masuk rumah makan, tempat umum, naik pesawat terbang, Anda harus menunjukkan sertifikat vaksin. Jadi jangan bermimpi kita mau keliling Indonesia atau keliling dunia jika kita tidak mau divaksin. Semua ini kita harus mau berubah karena dunia ini progres, dunia ini terus maju. Kalau kita nggak maju, kita nih ketinggalan. Kita nggak lagi cocok tinggal di bumi nantinya. Nah, jika bisnismu atau kerjaanmu tidak jalan lagi, saatnya Anda melakukan inovasi. Inovasi adalah media untuk kita keluar dari krisis. Jadi jangan salahkan keadaan. Karena keadaan yang tidak bersahabat, justru keadaan yang tidak bersahabat mengeluarkan kreativitas kita. Mendorong untuk kita bisa melakukan inovasi. Membuat kita bisa berpikir keras. Membuat kita untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar kebiasaan kita. Hal inilah membuat engkau jadi lebih berkembang. Berikutnya, jika cara mengatur keuanganmu tidak benar, saatnya untuk berbenah diri dari cara hidup yang royal. Mulai bisa beradaptasi dengan tahan diri. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita jangan berharap naik gaji dulu sebelum pengeluaranmu ditahan. Karena gaji setinggi apapun, kalau pengeluaranmu itu tidak ditahan, akan jebol pula. Nah, jadi penting di sini adalah kita perlu tahan diri, adaptasi. Bahwa kita nggak bisa seperti yang dulu. Kalau kita punya income menurun, kita punya pendapatan menurun, ya kita harus belajar untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Maka Anda akan selamat. Jika kamu dan keluargamu mulai merasa tidak nyaman, apalagi sampai tidak ngomong, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jika Anda tidak mau berubah atau tidak mau rendah hati untuk pulih, maka hubunganmu akan terus makin menjadi dingin. Hubunganmu bukan lagi seperti hubungan keluarga, tapi seperti musuh, bebuyutan. Alangkah buruknya dipandang sama orang lain. Kamu satu darah daging, tapi kamu tidak ngomong satu dengan lain. Nah, penting di sini untuk kita bisa segera melakukan sebuah perubahan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa keadaan semakin memburuk? Karena Anda tidak bisa berubah lebih baik dan lebih nyata kalau kita tidak mau beradaptasi. Jadi tujuan daripada beradaptasi agar meluputkan kita dari kebinasaan, menyelamatkan kita dari maut. Yang kedua, tujuan daripada beradaptasi membuat kita belajar hal yang baru. Tidak belajar maka kita tidak pernah bertumbuh. Orang yang belajar pasti berkembang, pasti tambah kuat. Orang yang belajar mengalami kemajuan. Kita bisa belajar karena kita berada di tempat yang baru. Kita akan belajar banyak hal ketika kita berada di tempat yang belum biasa kita ada. Sebagai contoh, kalau kita berada di lingkungan yang baru, tentu kita harus mulai belajar untuk rendah hati, memperkenalkan diri kita kepada tetangga. Kita harus bisa beradaptasi dan ngobrol sama mereka. Walaupun mungkin mereka itu nggak membuat kita nyaman, membuat kita rasa risih. Karena mereka orang baru, tapi dengan kita bisa beradaptasi dan bicara sama mereka, maka ini membuat mereka bisa menerima kita. Kehadiran kita tidak jadi orang asing, tapi kehadiran kita sebagai keluarga bagi mereka di tempat yang baru. Jadi, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Jadi kepala tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Dan semua itu bisa terjadi ketika kita bisa keluar dari rasa nyaman. Ketika kita terus belajar yang baru. Ketika kita bisa beradaptasi. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 19 dan 20. Setelah Raja Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel,
karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, setelah Yusuf dan keluarga kudus sudah nyaman tinggal di Mesir sekitar 4 tahun, tepatnya sejarah mencatat 3 tahun 11 bulan, Tuhan menyuruh Yusuf kembali ke tanah perjanjian. Karena Raja Herodes yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Baru saja Yusuf settle down. Baru saja keluarga kudus nyaman ada di Mesir, Tuhan suruh mereka bergerak lagi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi dinamis. Nah, kalau keluarga kudus tidak bisa beradaptasi, maka keluarga kudus akan binasa di tangan Raja Herodes. Tapi karena Yusuf mampu beradaptasi, maka yang jahat justru yang mati. Wow, orang yang bisa beradaptasi itu tidak ada matinya. Selalu paten, selalu hidup. Semakin dijahati, semakin berkembang. Semakin ditekan, semakin bertumbuh. Semakin dihalangi, semakin terkenal. Semakin dirugikan, semakin diberkati. Jadi, jangan kecewa jika rasa nyamanmu itu terusik. Tuhan sedang mengokohkan kuda-kudamu agar Anda bisa maju, agar Anda bisa berkembang, agar Anda bisa bangkit lagi. Nah, saya senang sekali di dalam kitab Amsal, Raja Salomo ada seorang raja yang begitu kaya, begitu berhasil, begitu sukses, penuh dengan hikmat, tapi masih belajar dari 4 binatang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Kecil tapi bijaksana, lemah tapi cerdas. Salah satunya adalah cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Luar biasa sekali. Amsal pasal 30 ayat 28. Raja Salomo berkata, cicak yang dapat kau tangkap di tangan, tetapi juga ada di istana raja. Cicak ini adalah binatang yang lemah dan menjijikan. Tapi cicak adalah binatang yang paling mudah beradaptasi. Cicak walaupun lemah tidak menggigit seperti ular. Walaupun mudah ditangkap oleh predator oleh tangan kita, tapi cicak dilengkapi dengan ekor yang sanggup beregenerasi alias tumbuh lagi jika terputus, seperti mutant. Jadi film X-Men atau pengarang komik Marvel Stan Lee terinspirasi dari cicak. Jika ada yang putus bisa tumbuh lagi. Wow. Ekor cicak ini akan terputus ketika cicak merasa sedang dalam bahaya. Ekornya akan putus bergerak-gerak sehingga pemangsa akan terfokus pada ekor yang putus. Dan akibatnya cicak bisa lari jauh-jauh untuk menyelamatkan diri. Cicak juga dibekali dengan kemampuan untuk bisa beradaptasi tinggi. Coba lihat, cicak ini ada di mana-mana. Dari lingkungan kotor, kumuh, hingga lingkungan mewah. Dia ada. Cicak ada di rumah, di sekolah, di pasar, di kantor, hingga istana-istana raja. Mengapa cicak bisa lalu lalang dengan bebas di istana raja? Kita aja gak bisa sembarangan lalu lalang bebas di istana raja. Bisa ditangkap, bisa dibunuh. Karena cicak itu makan nyamuk, makan serangga-serangga kecil yang merugikan. Meskipun lemah, ternyata cicak berguna di istana raja. Hal yang sama, walaupun kita lemah, tapi Anda sangat berguna bagi kerajaan Allah. Meskipun Anda tidak hebat, tapi Tuhan pakai Anda. Asalkan Anda bisa beradaptasi seperti cicak. Tuhan itu memberi nilai tambah buat orang-orang yang lemah. Dalam kitab Mazmur 10 ayat 17, justru keinginan orang-orang yang tertindas telah Tuhan dengar. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga Engkau kepada mereka. Wow! Tuhan memasang telinga terhadap doa orang lemah. Tuhan justru mengulurkan tangannya kepada permintaan mereka yang sedang dalam keadaan tidak berdaya.
Tuhan memberi nilai tambah bagi yang lemah. Ketahuilah ketika Anda lemah, ini saatnya Tuhan menyatakan mujizatnya. Ketika Anda merasa bahwa saya tidak bisa, ini saatnya Tuhan akan pakai Anda. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 22, malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Wow, anggota tubuh yang buruk kelihatannya seperti jantung, liver, paru-paru, pankreas, mungkin kurang mulia dibandingkan dengan wajah kita, dengan mata kita, dengan mungkin bibir kita, tapi punya peranan yang penting. Bayangkan, Anda tidak punya hidung, nggak punya telinga, masih bisa hidup. Tapi Anda tidak punya jantung, Anda tidak bisa hidup. Justru anggota-anggota tubuh yang lemah, yang kelihatannya buruk, punya peranan sangat penting. Jadi, jika Anda merasa lemah, justru Anda paling dibutuhkan sama Tuhan. Karena orang lemah itu mudah dibimbing sama Tuhan. Sekecil apapun Anda bisa dipakai sama Tuhan. Batu yang kecil bisa dipakai sama Daud untuk mengalahkan Goliat yang badannya 3 kali lebih besar dari Daud. Selemah apapun Anda, Tuhan tetap bisa memakai Anda. Anda berguna bagi Tuhan. Justru orang yang merasa kuat seperti Simson dibuat Tuhan jadi lemah. Justru ketika Simson lemah, Simson bisa mengalahkan bangsa Filistin lebih banyak daripada waktu Simson dalam keadaan kuat. Wow, justru kuasa Tuhan turun menaungi kita ketika kita berada di titik terendah hidup kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Wow, sebab itu terlebih suka aku berada atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Dahsyat, justru kuasa Tuhan itu semakin nyata ketika dalam keadaan lemah. Bagi Paulus, lebih suka berada dalam keadaan lemah, karena dia bisa belajar banyak hal tentang Tuhan. Bagi Paulus, lebih suka berada dalam keadaan tidak berdaya, karena dia bisa belajar banyak hal tentang hal-hal yang baru. Kita ini tidak akan pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan tanpa melewati sakit penyakit. Tidak ada penyediaan dari Tuhan tanpa kehilangan. Tidak ada kuasa Tuhan tanpa penganiayaan. Tidak ada kesaksian tanpa penderitaan. Jadi bersyukurlah terhadap ketidaknyamanan, membuat kita semakin mengenal Tuhan dan belajar hal-hal yang baru. 6 tahun saya ini main basket ketika saya duduk di bangku SD. Selalu menggunakan tangan kanan untuk membawa bola atau dribble. Sampai suatu ketika tangan kanan saya kesleo karena terbentur sama lawan, membuat saya harus melatih tangan kiri saya untuk bisa membawa bola. Awalnya berat, awalnya tidak nyaman, awalnya tidak bisa, bahkan tidak bisa proper, bisa main dengan baik. Tapi saya terus melatih tangan kiri saya untuk bisa membawa bola basket. Nah, begitu tangan kanan saya sembuh, maka yang terjadi saya bisa bawa bola tangan kanan dan tangan kiri. Saya akhirnya bisa main lebih excellent. Nah, pengalaman buruk ini ternyata memperbesar kapasitas saya. Jadi, Anda mesti bersyukur dengan pengalaman-pengalaman buruk yang membuat Anda bisa lebih berkembang. Sebelum pandemik, saya ini bisa bicara di depan banyak audiens. Tapi sejak masa pandemik, saya harus melatih diri saya bicara di depan kamera tanpa audiens. Awalnya kagok, bicara salah-salah, berjam-jam untuk tapping durasi firman Tuhan 30 menit, cutting terus. Tapi begitu saya melatih diri saya untuk terus berbicara di depan kamera tanpa audiens, begitu 2 tahun lewat, saat gereja dan persekutuan doa sudah mulai buka kembali tempat ibadah mereka, saya menyampaikan firman Tuhan dengan lebih tajam, lebih tenang daripada masa sebelum pandemik.
Jadi dulu saya sangat grogi sekali ketika mau menyampaikan firman Tuhan. Dan seringkali saya menyampaikan firman Tuhan itu bahkan pengulangan. Tapi hari ini ketika saya dilatih untuk berbicara di depan kamera, dan bahkan saya melatih diri saya untuk menyiapkan materi yang baru setiap hari, akibatnya saya berada di level yang lebih baik. Saya bisa menyampaikan dengan lebih tenang dan lebih bisa membawa suasana, sehingga orang yang mendengarkannya pun jauh lebih diberkati dibanding sebelum saya masuk masa pandemi. Jadi tujuan daripada beradaptasi bukan hanya membuat kita belajar hal yang baru, tapi membuat kita lebih sempurna di hadapan Tuhan dan sesama. Yang ketiga, tujuan beradaptasi untuk menggenapi rencana Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 23. Setibanya di sana, Yusuf pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ketika Yusuf dan keluarga kudus bersedia beradaptasi pergi dari Mesir ke Nazaret, sebuah perjalanan yang lebih jauh, lebih panjang, lebih lama daripada dari Bethlehem ke Mesir, maka sampailah mereka di Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Wow, tujuan daripada adaptasi yaitu agar kita menggenapi rencana Bapa. Saat Tuhan Yesus mau menggenapi rencana Bapa di surga, dia perlu datang ke dunia. Saat Yesus mau menyelamatkan manusia, dia harus mengambil jalan yang tidak populer dengan mati di atas kayu salib. Dengan demikian, it is finished, tugasnya selesai. Rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia sudah genap. Kita tidak akan bisa menggenapi rencana Allah kalau kita tidak bersedia berubah atau beradaptasi. Ketika kami sudah nyaman tinggal di Australia, dari mulai tahun 96 sampai 2006, Tuhan memanggil kami untuk kembali ke Indonesia, menyelamatkan generasi, daerah-daerah tertinggal, masyarakat yang terabaikan. Kami harus meninggalkan pekerjaan kami yang tetap, gaji yang lumayan tinggi, rumah kami yang besar, orang tua dan adik-adik kami di Australia untuk kembali ke Indonesia dan membawa istri dan anak-anak saya. Saya tidak tahu di mana saya harus tinggal di Indonesia dan kerja apa. Tuhan hanya cuma berkata, jika kamu tinggal di Australia, kamu hidup nyaman. Semua serba ada, fasilitas terjamin. Tapi jika kamu berani meninggalkan rasa nyamanmu, kembali ke Indonesia, kamu menggenapi rencana Tuhan. Wow, saya putuskan untuk melangkah ke Indonesia walaupun masih kelihatan belum jelas atau bias. 1 tahun saya sudah tinggal di Indonesia, sudah melayani, dan istri saya sudah mulai menampung anak-anak di pinggiran daerah kumuh. Saya dapat tawaran untuk kembali ke Australia, bekerja di sana dengan gaji yang sama seperti saya tinggal di Australia, dan dikasih fasilitas rumah dan kendaraan. Waktu itu saya di Indonesia, gaji pun tidak jelas, tempat tinggal pun tidak permanen. Dalam hati saya sangat menggiurkan tawaran ini. Dengan gaji jelas, tempat tinggal jelas, bahkan juga kendaraan jelas, dan kembali ke Australia, bertemu dengan keluarga saya. Sedangkan di Indonesia semua serba tidak jelas. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan, kalau kamu kembali ke Australia, tidak ada masalah, hidupmu makmur. Tapi kamu tidak akan menggenapi rencanaku. Waktu kamu tinggal di Indonesia, kamu akan menggenapi rencana Tuhan. Wow, memang mengikuti rencana Tuhan awalnya itu tidak nyaman. Tapi begitu kita bisa terus submit kepada pimpinan Tuhan, lama-kelamaan maka kita akan menggenapi rencananya. Dan ketika kita menggenapi rencananya, maka kita akan menikmati kenyamanan, menikmati di level yang lebih baik. Hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa ketidaknyamanan adalah media untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Sebagai contoh, Abraham dipanggil Tuhan keluar dari kampung halaman Ur Kasdim di daerah Irak dekat Kuwait. Memang tidak nyaman bagi Abraham
untuk keluar dari kampung halamannya, pergi ke tempat yang Tuhan akan berikan. Karena tempat itu bias, tidak tahu di mana berada. Tapi begitu dia mau beradaptasi, keluar dari rasa nyaman, mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu, yang mana jauh lebih baik daripada kampung halaman yang sekarang di Ur Kasdim, daerah Irak. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata ketidaknyamanan adalah media untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Jika keuanganmu digoncangkan, ikuti saja proses Tuhan. Mungkin uangmu yang kamu dapatkan dengan cara yang tidak legal, Tuhan sedang bersikap. Tuhan mau gantikan dengan berkat yang lebih besar, usaha yang baru. Kalau orang yang kamu andalkan ternyata pergi meninggalkan engkau, Tuhan mengajarkan untuk kamu bisa mengandalkan dia, berdiri di atas kakimu sendiri. Jika kamu kehilangan kerjaan, mungkin Tuhan mau memberikan kamu peluang yang baru. Jika kamu diperhadapkan dengan sainganmu yang baru, tandanya Anda harus lebih kreatif dan memberikan servis yang the best buat orang-orang di sekitarmu, buat customer dan klienmu. Jadi tujuan daripada goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan down, jangan kecewa, jangan menjauh, tapi justru ikuti prosesnya, ikuti tahapannya Tuhan. Maka kita akan melihat rencana Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar lewat kisah Natal ini. Tujuan daripada beradaptasi yang pertama menyelamatkan kita dari maut, yang kedua membuat kita belajar yang baru, dan yang ketiga menggenapi rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami, yang mengajarkan kami untuk kami bisa hidup, untuk kami bisa beradaptasi. Mari Tuhan bantu untuk kami bisa seperti Yusuf, seperti Tuhan Yesus, yang dimana harusnya sebagai Tuhan tinggal dalam keadaan yang nyaman, tapi justru tinggal di tempat yang tidak nyaman, dan kemudian harus lari pergi ke tempat yang baru. Dan kami tahu bahwa ini adalah maksud Tuhan dan rencana Tuhan bicara kepada kami. Mungkin kami harus berada di tempat baru, mungkin kami berada di lingkungan yang baru, mungkin kami berada di tempat pekerjaan yang baru, mungkin kami memiliki teman-teman yang baru. Tapi kami belajar untuk kami bisa beradaptasi. Kami tidak mau menyalahkan keadaan, tapi justru kami mau meng-upgrade diri. Kami mau terus bisa berubah lebih baik lagi, lebih nyata lagi. Kami juga belajar tujuan beradaptasi, yaitu membuat kami belajar hal baru, membuat kami lebih berkembang. Dan yang ketiga, tujuan kami beradaptasi, menggenapi rencana Tuhan. Hamba berdoa biar umat-Mu, walaupun sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun ini, biarlah ada kemampuan Tuhan untuk umat-Mu bisa menggenapi rencana-Mu, sehingga Tuhan bisa memberikan rencana yang lebih besar di tahun 2022. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin.